Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau bagi tips untuk memilih busur yang sesuai dengan karakter fisik kita. Dalam pemilihan busur ini, saya tidak menekankan ke model, tetapi lebih kepada apa yang sesuai untuk kita pakai latihan. Nah, kita harus pahami juga bahwa peruntukan busur itu ada beberapa peruntukan ya. Karena di setiap divisi perlombaan ada lomba khusus untuk face shoot, ada lomba khusus untuk ground, ada lomba dynamic, ada lomba menzil ya. Nah, masing-masing divisi ini sebenarnya mempunyai karakter busur masing-masing ya. Nah, tetapi kali ini saya mau bahas tentang busur yang sesuai dan pas untuk kita pakai dalam divisi ground ya, ground target. Nah, bagi kita pemula, biasanya kalau orang awal memanah datang ke boyer, yang dia tanyakan itu adalah yang pertama, busur ini mampu sampai jarak berapa meter. Yang kedua, apa ya? Yang biasa memang pertanyaan pada umumnya orang awal memanah adalah busur ini akurasinya sampai jarak berapa meter. Itu yang kebanyakan pertanyaan orang-orang awal memanah. Padahal di dalam panahan kita tidak fokus kepada hasil terlebih dahulu, apalagi kalau kita awal-awal memanah, maka fokus kita adalah memperbaiki teknik. Nah, busur apa yang sesuai untuk kita pakai belajar dan bagaimana cara menentukan bahwa ini busur sesuai dengan fisik kita atau tidak? Maka sebelum membeli peralatan perlu untuk kemudian konsultasi sama teman-teman yang memang memanah lebih dulu dari kita. Tidak perlu membeli dulu, ada peralatan teman-teman, coba tarik, tanyakan LBS-nya berapa, coba tarik nyaman tidak atau ditarik atau tidak. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih busur. Yang pertama, kita harus tahu dulu kapasitas draw length kita berapa ya, panjang tarikan kita berapa. Untuk memastikan itu, maka ambil anak panah. Ini anak panah ini sudah ada bow hand anchor-nya ya. Ini di bagian sini. Nah, ini kita sudah pasangi. Itu untuk penanda supaya tarikan kita selalu sama. Yang kita lakukan adalah kita berdiri pas, bersandar di tembok ya, sandar di tembok rumah masing-masing. Pastikan temboknya tidak roboh. Nah, kemudian bahu kiri, bahu kanan, dan belakang ini harus betul-betul rapat di tembok yang kita tempati sandar. Oke, kaki tidak perlu, kaki ada space sekitar setelapak tangan dari tembok di bawah. Nah, begitu kita sudah rapat, anak panah yang kita tandai tadi, kita tarik nih. Oke, pastikan posisi ujung anak panah selalu sama, dua, dan badan kita pada saat narik ini tetap rapat di belakang. Kita rasa belikat kita, dua belikat kita ini rapat. Ini juga sangat penting untuk menjaga konsistensi tarikan kita, menjaga power release kita, sehingga hasil tembakan menghampiri kesempurnaan yang selalu sama. Nah,
yang kita lakukan dengan alat tadi ini, kita narik. Itu tadi penjelasannya bagaimana posisi kita narik. Tangan ini tidak rapat, ini ada jarak juga sejengkal karena tangan kanan sama tangan kiri itu sejajar. Jadi kalau kita rapat begini, akhirnya ini tidak sejajar, kayak ini keluar. Oke. Tariknya, kita tarik tahan sampai 8 detik, 7 sampai 8 detik, minimal 7 detik. Kita tahan sampai 7 detik, mundur 2 detik, tarik lagi 7 detik, mundur lagi, tarik lagi, tahan lagi 7 detik. Lakukan sampai 8 kali ya. Kalau kita bisa melakukan ini 8 kali, tarikannya tetap sama, belikatnya tetap rapat di belakang, posisi kita sudah nyaman, maka itu adalah busur yang sesuai untuk Anda pakai pada saat perlombaan ground target. Karena kenapa? Kebanyakan, bukan kebanyakan sih, ada beberapa ya, ada beberapa pemanah ketika kemudian ikut lomba, karena berpikirnya memang semakin tinggi LBS maka semakin anak panah melaju, tidak terpengaruh sama angin. Tetapi kalau kemudian busur itu menyiksa kita pada saat di arena, itu adalah zolim pada diri sendiri, zolim sama otot sendiri. Nah, karena biasanya ada pemanah begitu dia narik, karena busurnya terlalu, LBS terlalu tinggi, begitu dia narik, ini baru 3 detik belum dapat aiming, bidikan belum dapat, ini sudah berubah, ini molor, molor. Atau ketika dia membidik, tangan kiri yang goyang karena tidak mampu menahan beban busur. Atau ini sudah nahan, sudah dapat bidikan, begitu rilis ada hentakan ke depan sebelum ke belakang. Jadi tangan kanannya sebelum rilis itu terbawa oleh arus LBS yang busur yang digunakan ya. Nah, jadi ini menjadi penting bagi kita bahwa di dalam panahan itu sekali lagi memanah itu tidak kemudian membuat kita bernafsu berlebihan, terlalu tergesa-gesa, terlalu terburu-buru melihat teman kita yang memang dari lebih duluan memanah dari kita memakai LBS 50, 70, 100. Kemudian kita yang baru masuk tiba-tiba ikut-ikutan beli busur LBS sekian karena melihat lajunya kencang, lajeronya enak kelihatan. Nah, itu enak karena dia yang pakai, dia memang sudah penyesuaian. Berapa LBS toleransi dari otot yang kita gunakan? Misal kita narik 35 LBS, narik sudah bisa melakukan itu dengan stabil, sangat nyaman melakukan sampai pengulangan 8 kali. Tarik 7 detik, mundur 2 detik, tarik lagi 7 detik, mundur lagi, lakukan sampai 8 kali. Saat kita sudah nyaman dengan hal itu, maka toleransinya adalah Anda bisa menggunakan 5 LBS di atasnya. Ini persiapan untuk upgrade fisik, tapi tidak kemudian disarankan untuk langsung pakai lomba. Kecuali kalau Anda latihan jauh hari sebelum lomba dan Anda bisa melakukan gerakan pengulangan tadi juga sama hasilnya, Anda tidak tremor, Anda tidak gemetar, maka itu bagus untuk Anda pakai. Nah, masalah teknik juga, kalau untuk awal pemanah, teknik memanah ini sangat banyak, sangat banyak. Jadi jangan sampai karena teknik kita berbeda dengan teman kita kemudian kita mengatakan teknik mereka salah. Kecuali kalau memang hukum-hukum dasarnya, rilis yang memang harusnya clear, tidak clear itu tetap salah ya. Nah, saya sarankan untuk pemanah pemula coba lihat video teknik going ya. Fungsi teknik going itu bagusnya
adalah karena ada kuncian di sebelah kiri. Jadi seberat apapun busur, begitu kita push ini, karena beratnya busur, ini kita tinggal tekan ke bawah, ini ke belakang, bertemu belikat, itu sudah terkunci. Jadi dan ini elbownya harus diputar, harus dirotate. Teknik apapun yang kita pakai, busur apapun yang kita pakai, memana elbow siku kita harus diputar. Jadi sikunya awalnya sebelah bawah nih misalnya, kita putar. Jadi gini. Nih siku awalnya seperti ini di bawah. Kemudian begitu kita dorong busur ini, maka ini adalah posisi stabil. Karena kalau tidak, kalau tangan Anda, siku Anda masih di sini, maka otomatis ketika Anda narik busur, beban busur itu akan memaksa tangan Anda bergoyang. Tapi kalau Anda putar, maka tangan Anda tetap lurus, tidak akan mungkin terputar ke atas, kecuali kalau Anda patah. Nah, oke teman-teman, itu yang bisa saya bagi hari ini tentang melatih full draw kita, tentang bagaimana kita memilih busur yang tepat untuk diri kita. Kalau ada saran yang lain yang ingin kita bahas, silakan titip di kolom komentar ya. Kemarin ada yang request ya untuk cara penggunaan tamrin. Oke, nanti next kita bahas. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, karena kita berharap channel ini menjadi satu channel di mana kita bisa berbagi banyak hal tentang panahan. Begitupun dengan channel-channel teman-teman kita yang di luar yang pemanah, silahkan bantu subscribe juga. Karena kenapa? Ini adalah dakwah kita supaya memanah ini, umat Islam ini semangat dalam memanah. Umat Islam ini ya mau ambil peran, membeli peralatan memanah ya. Biasanya orang-orang yang gagal di dalam mau memanah adalah ketika dia melihat busur, ini busur harganya berapa Pak? Ini harganya bending 1,3. Tikang Supri bending start dari situ. Kalau harganya bending yang bagus ya 2 juta ya. Kelihatan mahal. Karena memang jiwa untuk memanah itu belum sepenuhnya. Tetapi orang yang sudah terlanjur cinta dengan panahan, sudah paham khasiat panahan ini seperti apa, maka harga tidak ada masalahnya ya. Harga tidak bermasalah, tinggal bagaimana kita meyakinkan diri kita bahwa kalau kita yakin dengan alat yang kita punya, maka Allah akan mudahkan rezeki kita. Allah akan, kemudian jarang orang yang terlibat di panahan enjoy dengan panahan, memahami niat panahan ini seperti apa, sunnah panahan ini seperti apa, kemudian dia hanya mempunyai satu busur. Jarang. Anak panahnya yang patah, begitu patah satu, kadang-kadang diganti lagi satu busur. Ada yang rusak, Allah akan berikan titipan rezeki lagi untuk menggantikan yang lebih baik dari itu. Jadi jangan khawatir dengan panahan ini. Semakin Anda memanah, niatkan memiliki alat yang terbaik. Anda jangan pusing dulu masalah harga. Yang Anda share adalah mana yang terbaik bagi saya, mana yang bagus bagi saya, maka niatkan, Allah akan memberikan jalan rezeki untuk itu. Tapi kalau kita tidak ada niat untuk memiliki peralatan yang baik, maka kita akan memiliki alat yang seadanya juga ya. Oke, sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.